Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Sari Sita Laksmi, MMGT PhD, selaku dosen pembimbing dan para dosen penguji yang hadir hari ini. Perkenalkan, saya Wahyudi Muktiwibowo akan mempresentasikan mengenai tesis saya dengan judul Pengaruh Beban Kerja terhadap Stres Kerja dengan Konflik Pekerjaan Keluarga sebagai Pemediasi. Yang pertama, latar belakang. Dalam World Economic Forum tahun 2022 dijelaskan bahwa terdapat 5 indikator penting dalam eh, rasa memiliki dan kesejahteraan di tempat kerja. Salah satunya upah yang adil, kemudian fleksibilitas dan perlindungan, kesehatan dan kesejahteraan, keberagaman, kesetaraan dan inklusi, serta ketenagakerjaan dan penciptaan budaya belajar. Dalam studi yang dilakukan oleh Gallup tahun 2023, masih banyak pegawai yang merasakan kurangnya kesejahteraan di tempat kerja. Salah satu penyebab kurangnya kesejahteraan adalah stres kerja. Dalam grafik tingkat stres pegawai dunia tahun 2012 hingga 2022, adanya tren di tahun 2020 hingga 2022 bahwa peningkatan tingkat stres. Di tahun 2020, tingkat stres sebesar 43%, meningkat menjadi 44% di tahun 2021 dan 2022. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zipia tahun 2023, menyatakan bahwa penyebab stres paling banyak disebabkan oleh beban pekerjaan dengan persentase sebesar 39%. McClatchy menyatakan Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat stres tertinggi di dunia dengan berada di peringkat ke-13 di tahun 2023. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian memiliki banyak kantor pemerintahan. Salah satunya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham. Kemenkumham memiliki 11 unit utama dan 33 kantor wilayah di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi selaku direktorat yang menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian di bawah Kementerian Hukum dan HAM memiliki berbagai UPT di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah kantor imigrasi Soekarno-Hatta. Besarnya kebutuhan untuk memberikan pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian menyebabkan banyaknya pegawai yang dimiliki oleh kantor imigrasi Soekarno-Hatta. Terdapat dugaan bahwa tingginya tuntutan pegawai dalam memberikan pelayanan prima dan pemeriksaan secara cermat mengakibatkan stres kerja. Pegawai yang bekerja di bidang pemeriksaan diduga merasakan tingkat stres yang lebih besar dibandingkan pegawai disebabkan pegawai bekerja dengan jam kerja bergilir atau shift. Rumusan masalahnya adalah selama WFH, kecenderungan tingkat stres yang dirasakan oleh pegawai lebih rendah. Ketika kembali berkantor, pegawai menghadapi ratusan permohonan paspor, izin tinggal, pengawasan dan penindakan terhadap orang asing, serta pemeriksaan terhadap ribuan penumpang yang melakukan perlintasan dari dan ke luar negeri. Sehingga banyaknya pegawai yang mengajukan pindah ke bidang yang memiliki sedikit interaksi kepada masyarakat. Kemudian banyaknya pegawai yang merasakan sulit bertemu keluarga saat bertugas di bidang pemeriksaan. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah, apakah beban kerja berpengaruh positif terhadap stres kerja? Yang kedua, apakah konflik pekerjaan keluarga memediasi pengaruh positif beban kerja terhadap stres kerja? Berikut ini merupakan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan lingkup penelitian. Selanjutnya ada landasan teori dalam penelitian kali ini. Ada 3 variabel, yaitu stres kerja, beban kerja, dan konflik pekerjaan keluarga. Berikut ini merupakan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini. Ada 2 hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu beban kerja berpengaruh positif terhadap stres kerja. Yang kedua adalah konflik pekerjaan keluarga memediasi beban kerja terhadap stres kerja. Sehingga dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut. Berikutnya, metode penelitian. Dalam metode penelitian ada dibahas mengenai desain penelitian, metode pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Metodenya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer, menggunakan kuesioner yang disebar kepada pegawai kantor imigrasi Soekarno-Hatta melalui Google Form. Kemudian menggunakan kuesioner skala Likert 1-5, di mana stres kerja menggunakan 6 item pernyataan, beban kerja 4 item pernyataan, dan konflik pekerjaan keluarga 5 item pernyataan. Uji instrumen yang dilakukan menggunakan metode analisis SampleS
di mana uji validitas untuk menguji sejauh mana instrumen pengukuran merepresentasikan apa yang akan diukur. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana pengukuran konsisten dan dapat diandalkan. Uji hipotesis menguji pengaruh antar variabel dalam penelitian. Kemudian ada metode analisis data, yaitu model pengukuran atau outer model digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dan semua indikatornya dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Kemudian model struktural atau inner model yang digunakan untuk memahami pengaruh mediasi dengan melihat hubungan antar variabel yang mempunyai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, serta melakukan pengujian variance accounted for VAF. Berikutnya adalah analisis dan pembahasan. Dari hasil pengumpulan data, kuesioner yang terisi diperoleh 225, namun yang dapat diolah hanya 220. Kuesioner yang tidak dapat diolah yaitu sebesar 5. Hal ini dikarenakan ada 5 kuesioner yang tidak dapat memenuhi kriteria, yaitu minimal setahun kerja dan juga pegawai negeri sipil. Profil respondennya dapat dilihat bahwa didominasi oleh pegawai yang di bidang TPI dengan rumpun jabatan JFT, pendidikan D4 atau S1, masa kerja 5-10 tahun, umur 31-40 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan status perkawinan menikah. Hasil uji validitas menggunakan validitas konten, yaitu validitas muka. Bertujuan untuk memastikan pernyataan dalam instrumen dapat mengukur sesuatu hal yang hendak diukur dalam penelitian dan mengetahui sejauh mana responden memahami setiap butir pernyataan. Validitas muka ini dilakukan dengan mengkajian terhadap butir-butir pernyataan, bekerja sama dengan ahli, yaitu dosen pembimbing, maupun pendapat dari responden. Kemudian dilakukan juga pengujian validitas konstruk berupa validitas konvergen dan validitas diskriminan, di mana validitas konvergen ini menggunakan penilaian outer loadings dan AVE, sedangkan validitas diskriminan dengan kriteria Werner-Larker dan nilai cross-loading. Hasil uji validitas konvergen dihasilkan bahwa masing-masing variabel atau konstruk memiliki nilai yang valid. Dalam outer loadings dikatakan signifikan atau indikator mewakili konstruknya jika dihasilkan lebih besar atau sama dengan 0,7. Masing-masing indikator dari BK1 sampai BK4, KPK1 sampai KPK5, pun SK1 sampai SK6 dihasilkan nilai di atas 0,7, sehingga pengujian dikatakan valid. Nilai AVE dapat disebut valid jika lebih besar atau sama dengan 0,5. Dalam nilai AVE konstruk beban kerja sebesar 0,7, konflik pekerjaan keluarga sebesar 0,76, dan stres kerja sebesar 0,73, dihasilkan valid karena nilainya melebihi atau lebih besar sama dengan 0,5. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua konstruk telah memenuhi uji validitas konvergen. Pun dengan validitas diskriminan, berdasarkan Werner-Larker, nilainya lebih besar dibandingkan dengan korelasi konstruk dengan konstruk lain. Sebagai contoh, nilai dari angka kuadrat konflik pekerjaan keluarga adalah 0,87. Nilainya lebih besar dibandingkan dengan korelasi konflik pekerjaan keluarga ke stres kerja 0,77 dan konflik pekerjaan keluarga ke beban kerja 0,55. Dapat dikatakan bahwa konflik pekerjaan keluarga telah memenuhi validitas diskriminan, pun dengan stres kerja dan juga beban kerja. Hasil pengujian validitas diskriminan menggunakan perbandingan nilai indikator cross-loading juga valid karena nilainya lebih besar dibandingkan dengan indikator cross-loading antar konstruk lain. Selanjutnya uji reliabilitas. Dari konstruk beban kerja, konflik pekerjaan keluarga dan stres kerja dihasilkan komposit reliability dan Cronbach alpha yang reliable karena nilainya lebih besar atau sama dengan 0,7.
Dalam pengujian statistik deskriptif, hasil pengujiannya memperlihatkan bahwa dua variabel masuk ke dalam kategori cukup, yaitu konflik pekerjaan keluarga sebesar 2,84 dan stres kerja sebesar 2,56. Sedangkan variabel beban kerja masuk ke dalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,61. Persebaran data dalam penelitian telah dilaksanakan dengan baik, dapat dibuktikan dengan deviasi standar yang nilainya kurang dari setengah nilai rata-rata setiap variabel. Koefisien korelasi menggambarkan kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Dapat dilihat bahwa diagram jalur outer model. Kemudian hasil pengujian model struktural dan pengujian hipotesis. Dalam pengujian koefisien determinasi R-square diperoleh bahwa konflik pekerjaan keluarga modelnya cukup moderat untuk memprediksi seberapa besar konflik pekerjaan keluarga dapat dijelaskan oleh beban kerja dengan nilai 0,31. Sedangkan variabel stres kerja menunjukkan bahwa model dianggap moderat untuk memprediksi seberapa besar stres kerja dapat dijelaskan oleh konflik pekerjaan keluarga dengan nilai 0,62. Ini hasil pengujian model struktural jalur. Dapat dilihat bahwa nilai T statistik dan p-value menunjukkan bahwa efek beban kerja pada stres kerja terdukung signifikan, sehingga hipotesis pertama dapat diterima dalam penelitian. Pun dengan pengujian tidak langsung beban kerja terhadap stres kerja dengan dimediasi oleh konflik pekerjaan keluarga. Nilai T statistik dan p-value menunjukkan bahwa konflik pekerjaan keluarga memediasi efek beban kerja terhadap stres kerja terdukung signifikan, sehingga hipotesis kedua dapat diterima dalam penelitian. Pembahasan. Hipotesis pertama menyatakan bahwa pengaruh beban kerja berpengaruh positif terhadap stres kerja. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh John et al. Dan Said Panah et al. Artinya, pegawai yang bekerja di bidang TPI dituntut untuk bekerja secara teliti dan cermat. Bekerja secara teliti berarti pegawai sebagai petugas memeriksa keabsahan penumpang baik melakukan pengamatan fisik maupun pengamatan dokumen perjalanan. Kemudian, hipotesis kedua menerangkan bahwa konflik pekerjaan keluarga memediasi pengaruh beban kerja terhadap stres kerja hasilnya terdukung signifikan, sesuai dengan penelitian Mansur dan Tremblay tahun 2016 dan Sadik tahun 2022. Pun nilai VAF yang diperoleh sebesar 68,51% menyatakan bahwa variabel mediasi adalah parsial atau sebagian. Kesimpulannya, hasil penelitian menyatakan bahwa kantor imigrasi perlu menurunkan stres kerja untuk memaksimalkan pelayanan dan pemeriksaan kepada masyarakat. Kantor imigrasi di seluruh Indonesia harus mengadakan berbagai program pelatihan dan pengembangan SDM yang berkaitan dengan stres kerja, beban kerja, dan konflik pekerjaan keluarga. Beban kerja yang memperhatikan jam kerja ideal, keterampilan memadai kepada pegawai, dan rendahnya tingkat beban kerja dan konflik pekerjaan keluarga yang terkendali dengan baik, pada akhirnya menurunkan tingkat stres kerja pegawai di kantor imigrasi. Saran dalam penelitian ini, pengambilan sampel hendaknya dilakukan di seluruh UPT, yaitu 126 kantor imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, untuk mengurangi terjadinya bias dalam sebuah penelitian, perlu disediakan ruang atau sesi wawancara untuk mengonfirmasi item-item pernyataan dalam kuesioner. Berikut daftar pustakanya. Demikian presentasi tesis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.